Paling lama di sini sekali roasting itu dari sisi waktu roastingan berapa jam sih dalam sehari? Jadi di sesi ini saya udah bersama dengan tiga kita sebut bukan roaster, master roaster. Levelnya udah naik setelah melalui serangkaian roastingan di sini. Saya layak sebut dengan master roaster karena saya tahu untuk roasting di sini itu luar biasa capek dan nggak gampang ya. Mungkin satu-satu dulu kita kenalan di sini. Dari sini dulu. Oke, halo, nama saya Kiki, saya dari Non-Debating Company. Ya, it's okay. Dari mana? Oke, saya bekerja di 5758 Coffee Lab. Pertama sebagai roaster, terus saya sebagai trainer juga di sana. Oke. Saya ngajar untuk kelas basic roasting. Dia sih. Oke, silakan yang di sebelah. Oke, nama saya Iqbal. Saya sehari jadi roaster di Kopian Roastery. Gitu. Ya, halo, perkenalkan nama saya Diki dari PT Kopiku Indonesia. Biasa saya sebagai roaster dan QC. Oke, luar biasa. Nah, saya lihat roaster di sini kerjanya berat banget, ya. Bukan pindah-pindah kopi, tapi roasting. Dan beberapa hari saya juga sempat lihat roastingnya sampai malam banget. Sehari tidur berapa lama sih semenjak di sini? Pakai mic. Iya, sehari mungkin 4 jam. 4-5 jam. Iya. Wow, luar biasa. Tapi di sini volunteer? Sifatnya volunteer ya? Ya. Oke, luar biasa. Itulah kenapa saya pengen banget untuk kenalkan juga bahwa kompetisi ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar kalau tidak ada roaster-roaster, dan roaster-roaster di sini ini perlu banget diapresiasi, dan terima kasih sekali lagi atas sumbangsinya lah. Oke, tanpa basa-basi kita langsung tanya. Sebenarnya saya ini sebagai roaster juga, saya belum punya pengalaman untuk roasting di kompetisi sebesar ini, dan kira-kira apa sih yang dirasakan sebagai seorang roaster yang mungkin tadi sempat bilang trainer juga QC ya. Nah, apa sih bedanya dengan kompetisi seperti ini? Mulai dari sini dulu biar paling dekat. Ya, ini lumayan cukup berat lah. Kita di sini dipercaya sebagai roaster COI karena pada umumnya biasanya roasting tuh cuman udahlah gitu-gitu aja. Terus pas ketemu COI itu standarnya harus bener, elektronnya harus masuk, developingnya nggak bisa sembarangan, terus protokolnya juga harus benar-benar diperhitungkan karena dari segi stok pun sangat minim sekali. Biasanya kalau misalkan roasting biasa-biasa kan stoknya banyak, terus kita bisa banyak melakukan profile untuk mendapatkan roasting yang maksimal, targetnya juga lebih gampang gitu. Terus kalau misalkan untuk COI itu cuman bisa 3 kali kesempatan untuk mendapatkan profile itu sih yang cukup berat, bebannya juga lumayan berat banget. Terus kita juga di sini masa depan petani itu benar-benar di tangan kita gitu. Jadi harus benar roastingnya, nggak bisa sembarangan. Betul. Saya pengen tanya berat, habis itu paling lama di sini sekali roasting itu dari sisi waktu roastingan berapa jam sih dalam sehari? Kemarin terakhir tuh nyampe 13 jam. 13 jam dalam sehari.
dalam sehari. Wow, luar biasa. Sebelumnya di luar nggak pernah kayak gini kan? Ya, paling 8 jam. 8 jam. Oke, di sini 13 jam dan menghadap mesin roasting terus. Oke, luar biasa. Dari Iqbal, silakan. Pertama kali ya saya sangat excited banget dapat tugas untuk ngerosting COI ini. Kalau perbedaan sama sehari-hari ngerosting itu bebannya yang lebih besar sih. Karena kalau misalkan yang sehari-hari kalau kita gagal ya gagal, cuman produk kita doang yang gagal, selesai gitu, nggak terlalu masalah besar. Tapi kan yang kita tangani ini ada 146, kita mempertaruhkan 146 petani nih. Yep. Bagaimana nasib para petani ini ada di tangan kita juga dari awal ya, sebelum nyampe ke cup gitu. Masih di tangan kita. Jadi ya bebannya besar sekali sih itu. Sampai harus mengulang roasting. Untuk mendapatkan profil yang optimal. Prosesnya nanti paling Diki bisa cerita. Ayo silakan Diki. Iya, tentunya untuk sebelum dikasih ke meja juri nantinya untuk dinilai, kita pasti cek dulu roasting yang nanti akan diuji coba, dan bila mana si profile atau kopi ini belum memenuhi standar untuk cupping COI, itu pasti kita lakukan re-roast lagi. Oke. Nah, tadi belum sempat tanya berapa lama, yang paling lama berapa jam sih selama kompetisi ini pada saat sekitar 13 jam. Karena kita bakal lebaran. Iya, Oke. 13 jam luar biasa. 13 jam. Tapi 13 jam yakin tetap bisa fokus. Nasib petani loh ya. Jujur hari kemarin itu saya menyerah duluan. Menyerah. Jadi berapa sampel terakhir? 8 sampel terakhir, itu 8 sampel terakhir itu yang re-roast. 8 sampel terakhir saya cuma mampu mengerjakan 2 sampel, sisanya dikerjakan oleh Kiki. Itu saya udah nyerah, udah nggak bisa fokus. Ya. Sudah nggak bisa mikir. Oke. Ya. Nah, jadi sekarang saya pengen tanya yang menjadi standar dari roasting itu ada beberapa variabel yang harus dipenuhi tentunya. Variabel apa saja kalau dari sisi roasting untuk di sini ya? Misalnya warna, misalnya contoh dari warna range-nya berapa? Tapi apakah semua kopi itu harus warnanya sama? Ataupun ada variabel lain yang bisa menentukan ini boleh dengan warna yang sedikit lebih gelap, ini nggak boleh, ini harus lebih terang misalnya. Apa sih variabelnya? Variabel pertama yang jelas tidak boleh terjadi defect roast. Defect. Tidak boleh ada defect roast. Tidak boleh bake, tidak boleh under juga gitu. Terus mengenai agron color, kita untuk awal itu rentang di 90 sampai 100. Jadi 95 plus minus 5. 95 plus 5 itu di mesinnya. Di mesin kita pakai light tails. Light tails. Di light tails itu ya rentang 90 sampai 100. 90 sampai 100. Gitu. Namun beberapa ada yang terjadi di bawah 90, terus kemudian ada yang di atas 100. Hasil penentunya sih tetap di cup. Tetap di cup ya. Seperti yang kita dicerita, setelah roast, kita semua para roaster sama technical sama judge juga kita coba kopinya satu-satu. Kita bahas satu-satu apakah ada yang perlu direvisi atau cukup. Itu yang bikin lama kan sebenarnya. Itu yang bikin lama. Berarti sebelum masuk ke tim juri, kopi ini sudah di cupping. Di cupping duluan. Di cupping kelayakannya. Kelayakan, betul. Apakah layak untuk mewakili ini? Betul. Ya. Itu tentang 2 variabel. Ada variabel lain, contohnya misalnya kayak waktu roasting maksimum berapa? Mungkin dari
si ya Kiki boleh. Kalau misalkan waktu roasting tuh maksimal kita pakai 9 menit. Itu 9 maksimal. menit. Dropnya maksimum Ya, 9 menit. Develop berapa menit sih? Developing rata-rata 1:30 sampai 1 menit sih kalau misalkan develop. Oke, 1 sampai 1,5 menit Yap. lah. Ya, berarti first crack di sekitar 8. Ya, 8, Kadang sedikit di bawah 8 gitu ya. Oke. Mesin yang dipakai mesin sekilo, loadingnya berapa banyak? Ini kemarin 700 gram sih pakai. 700 gram. Dari mesin kapasitas kilo. Oke, ya. Berarti 700 gram untuk satu kali. Jadi batch. kesempatan itu cuma 3 batch. 3 kali. Ada berapa banyak kopi yang habis dipakai? 3 batch-nya sampai terakhir ternyata masih belum dapat yang the best-nya. Kurang lebih 5. Berapa ya? Ayo. Banyak nggak yang seperti itu? Enggak sih, nggak banyak. Nggak terlalu banyak. Berarti udah jago. Kalau nggak banyak udah jago. Karena ada Dekatin. Yep. ya mungkin karena kita sebelum melakukan re-roast ketiga kan kita cek kelayakannya. Nah dari itu kita ambil profile roastnya, lalu kita direvisi lagi bagian mana yang mau kita evaluasi lagi. Oke, luar biasa. Terus dari pengalaman roastingan ini kan, dari pengalaman kemarin itu, kopi yang paling susah di roasting apa? Mungkin setiap itu beda kan, kopinya beda-beda. Mulai dari Kiki dulu. Kalau misalkan yang paling susah di roasting itu menurut Kiki adalah kopi yang prosesnya giling basah. Wet hull ya. Yap, itu benar-benar susah ngerostingnya. Nah, susahnya di mana? Karena dari segi warna biasanya wall bean sama ground tuh beda. Oke. Yap, nggak umum gitu. Kalau misalkan prosesnya dry hull atau giling kering, dia hasilnya lebih rata, lebih bagus. Oke. Kalau misalkan yang giling basah dia tuh kadang belang warnanya. Gimana kalau yang honey? Honey juga Susah juga. susah juga sih. Cuman ya yang paling susah itu dry hull. Oke, berarti wet hull. di sini sendiri dry hull. Kalau saya sih wet hull pasti susah. Honey sama natural juga susah. Oke. Kalau misalkan kita dibikin tingkatan tuh yang paling susah adalah wet hull, kedua honey, baru kalau misalnya yang paling susah tuh wet hull, honey, baru natural, ya sisanya dry hull gitu. Bahkan kemarin yang bikin susah itu adalah ketika kita roasting honey, kita masuk ke baru kita dapat selahnya profilnya buat satu kopi itu, terus beda kopi lagi udah ternyata perlakuannya beda lagi. Si karakter bawaan kopinya tuh bikin kita harus ngerubah lagi resep gitu. Itu sih yang susah. Nah, kemarin tadi sempat saya tanya Indra bahwa kemarin ada sempat pre-roasting itu banyak. Itu kesalahan siapa sebenarnya? Kesalahan saya. Nggak bercanda. Itu kesalahan. Setahu saya sih memang di hari itu kopinya prosesnya beda-beda, betul nggak? Iya betul. Betul ya. Jadi di hari itu ada 3 proses. Betul. Wet hull sama Iya, honey. hari kedua tuh yang Hari paling kedua banyak ya? itu hari kedua. Karena itu ada wet hull, ada honey, ada natural. Oke. Itu- Iya. Gimana? Itu Itu gimana? susah, makanya ya kita harus ngejaga kita harus ngejaga profile. Jangan sampai kita melakukan kesalahan karena kami yakin setiap juri pasti tahu gitu kalau ada kesalahan di roasting, pasti tahu. Kita menjaga itu agar tidak salah. Kita harus ngelihat grafik si roastingnya, kita harus lihat si biji kopinya, kita harus lihat si power apinya gitu. Ya kadang-kadang ya ada beberapa yang terlalu gelap ya. Terlalu gelap. Oke,
barusan tadi pas kita lagi ngobrol ada satu kejadian di sini tiba-tiba, jadi kita stop record. Tapi terima kasih Iqbal udah sharing tentang pengalaman di sini, dan kita berharap Indonesia kali ini bisa menghasilkan kopi the best 90 plus lah. Amin. Semoga bisa terjual dengan harga bagus, dan yang paling penting sih ini bisa didistribusikan kopi Indonesia ke seluruh dunia. Betul. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke, sampai ketemu bulan depan. Masih ada finalnya. Oke. Thank you.